يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepadanya pada hari ini, di hari Rabu yang kedua di bulan ini, kita kembali dipertemukan di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita sentiasa mencintainya dari lubuk hati yang paling dalam, dan di akhirat kita berharap mudah-mudahan beruntung mendapatkan dari Nabi syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, menyambung kaji kita tentang khasaisul iman di Al-Quran, yaitu keistimewaan beriman kepada Al-Quranul Karim. Kita sudah membahas tentang beriman kepada kitab-kitab adalah rukun Islam yang rukun iman. Rukun iman yang ketiga. Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab. Jadi yang keempat. Yang ketiga, masya Allah, alhamdulillah. Rukun iman yang ketiga. Keempat ada yang berempatnya, masya Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beriman kepada kitab-kitab mengharuskan kita mengimani semua kitab yang Allah turunkan. Baik. Dan lebih khusus lagi beriman pada Al-Quranul Karim. Nah, ada beberapa hal yang merupakan kekhususan. Ya, bagaimana kita beriman pada Al-Quran, khusus pada Al-Quran? Maka para penulis kemarin sudah menyebutkan bahwasanya salah satu dari keistimewaan itu adalah i'tiqadu umumi da'watihi wa syumulis syari'ati allati ja'a biha, bahwa Al-Quran berlaku umum bagi seluruh manusia dan bangsa jin, dimanapun mereka berada. Yang kedua adalah meyakini bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dinasakh dengan Al-Quran. Apa makna dinasakh? Sudah tidak diberlakukan lagi apapun hukum yang terdapat di dalamnya setelah Al-Quran diturunkan. Ini sampai di sini kemarin. Sah? Yang ketiga, yaitu keistimewaan beriman pada Al-Quranul Karim adalah samahatus syariah allati ja'a biha Al-Qur'anu wa yusriha atau yusruha, bahwa syariat yang dibawa oleh Al-Qur'anul Karim bersifat toleran, bersifat mudah,
memudahkan. Dia jadi bersifat memudahkan. Jadi syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran sangat menjaga dan sangat menghormati kondisi dan situasi kita. Kita kan orangnya kecil-kecil kan, jadi syariatnya ringan dibanding yang dulu-dulu. Orang dulu kalau bertobat mesti bunuh diri. Kalau kita, bisa sambil-sambilnya, mau sambil sih. Tapi dengan mudah sekali Allah berikan, yaitu dengan bertaubat dengan 3 syarat: menyesali, meninggalkan, dan berazam untuk tidak kembali. Orang dulu, Masya Allah, mereka kalau puasa Ramadan, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, mereka kalau tertidur sebelum Isya tidak boleh lagi makan sampai besok. Dia tolak. Tengah terawih makannya kan? Itu. Bahkan Bapak copek kan sudah salat terawih. Asal tertidur tidak boleh lagi, tidak halal makan, tak halal menghampiri istri atau suami. Makanya jangan sampai tertidur. Sekarang wahilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada syariat ini. Sebenarnya sulit itu karena mereka tongkol. Kita juga hari ini mempersulit diri karena tontonnya bilang saya dah banyak mengandai-mandai sehingga akhirnya mempersulit diri. Terlalu banyak yang harus kita biaya, yang harus kita buat acara-acara keagamaan. Kita sendiri yang sulit dibuatnya karena kita tidak mau diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi syariat Islam itu sangat memudahkan dan sangat toleran. Bi khilafis syara'i fil kutubis sabiqah, berbeda dengan syariat di kitab-kitab sebelumnya. Faqad kanat mustamilatan ala katsirin minal a'sar. Di dalam kitab-kitab sebelumnya terdapat banyak beban-beban berat. Wal aghlal allati furidat ala ashabiha, dan kewajiban-kewajiban yang membelenggu, aghlal yang membelenggu mereka sehingga mereka sulit bergerak. Misalnya dulu orang berjihad, ya Allah, berjihad, setelah itu dapat ghanimah, barang Allah, rampasan perang itu tidak dibagi, tidak halal, dikumpulkan. Lalu setelah kumpulkan nanti Allah kirim api dari langit yang membakar semuanya. Dan bila ada satu saja yang menyembunyikan, maka api tak turun. Api tidak turun. Karena itu yang Allah putuskan. Akhirnya Nabi harus mencari siapa orangnya. Biasanya dia deteksi satu persatu dari setiap kabilah. Akhirnya ditemukan dan akan dikembalikan. Biasanya dapat, tidak mungkin tidak dapat. Karena yang memberitahukannya, yang maha mengetahui yang gaib, Allah SWT akan ditunjukkannya. Nah, dalam Imam At-Tabari menceritakan bila terjadi gulul, yaitu mengambil barang-barang rampasan perang,
Nanti mereka disuruh berbaris kabilah per kabilah. Kalau 12 kabilah misalnya, ke-12-nya berbaris dia masing-masing. Nah, di depannya adalah kepala suku, kepala kabilahnya. Nanti para nabi atau nabi yang diutus masa itu menyalami kepala kabilah itu masing-masing. Siapa yang tangannya lengket, berarti pencurinya ada di situ. Bisa kepala sukunya, bisa juga anggota sukunya. Akhirnya kalau kepala sukunya tidak tahu, artinya bukan dia yang melakukan, akhirnya akan disalami seluruh yang di kabilah itu. Akhirnya apa? Akhirnya ketahuan juga nanti, lengket lagi tangannya. Kan ini mukjizatnya Allah berikan. Kita salam orang pencuri tidak ada lengket-lengket tuh kan. Dan ini di syariat Islam tidak ada. Yang ada adalah barang ghanimah halal dibagikan kepada orang yang ikut berjihad. Ini pang berjihad, jihad sama pang tu je. Nya pang. Nah, kita menyebutnya jihad karena perang itu ganas. Tapi kalau jihad itu tidak ganas. Yes, ya? Jadi kalau perang namanya ganas ya. Tapi kalau jihad itu ada etika, ada adab. Makanya orang-orang yang tidak paham konsep jihad takut dia mendengar kata jihad, sehingga membahas dia dianggap radikal. Karena dia tidak paham makna jihad. Karena tengok kamus Arab Indonesia tulisannya jihad sama dengan berperang. Itu masalahnya. Atau bayang perang di Belanda kan? Bayang perang dengan orang Jepang. Bukan. Islam tidak seperti itu. Islam tidak seperti itu. Nah, ma'asyarul kiram wal aghlal allati furidat ala ashabiha qala ta'ala. Di mana kita tahu ini? Allah yang memberitakan. Alladzi qala ta'ala alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadhu 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Al-A'raf ayat 157. Yaitu orang-orang yang mengikuti. Maksudnya orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT hidayah dari kalangan ahli kitab, yaitu orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul, An-Nabi, Rasul, Nabi, Al-Ummi. Al-Ummi yang tak pandai tulis baca, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi yajidunahu maktuban indahu fit Taurat, yang sudah mereka temukan tertulis dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki. Nah, cuman kebanyakan orang tidak mendapat hidayah. Walaupun dia sudah mendapatkan ilmu. Dia sudah diberitahu, ini nabinya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami berikan Alkitab, yakni Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana orang-orang mengenal anaknya sendiri. Ada orang nak ambil anak? Yang amal lo, siapa ngomong? Ada? Lainnya mau puluhan nak? Tiadanya. Ada apa-apa di Saudi dan bini ampeknya. Tapi ya dia ampek bininya, tapi ampek lo villa kadang buatnya. Nah, anak hanya 50 orang. Jadi kalau membawa anak kadang, oi, tak kanang nomor ada kan? Anta Umar wala Amr, anta Abdullah wala Abdurrahman. Lupa nama anak 50 orang. Kalau 50 patik lupurnya. Yes ya? 50 patik lupa. Kalau awaknya 5 kali lupa beda pula sih. 5
5 karat ya, 5 karat, 5 orang. Tak mungkin lupa. Begitulah mereka mengenali Nabi alaihissalatu wassalam. Adon lebih banyak pada itu lah. Pada nangau? Hah? Tadi 50 anak. Adon lebih banyak pada itu. Pada nangau? Cina nangau? Jalan sampai. Kabar apanya masih di bawah? Tak simpan timun teman no? Hah? Anak hanya 92 anaknya hanya 92 orang. Anak dia yang lahir dari tulang sulbinya hanya 92 orang. Umurnya baru 95. Kan bau. Anak 92. Ada sih kah? Oh sikonya. Hah? Orang mana? Tak ada sih kah? Salah dango tidak? Uang Nigeria. Ya, anak umur baru 95. Ya, lu nanti lah tu baru 95 nya kan? Anak 92. Tu 92, 87 orang hafiz Quran 30 juz. Kalau anak bodoh tak habis dah bodoh yang jauh ketinggalan dapat tu aja. Di segi bini lah joleh kalah awak kan. Bini kan berapa orang? Hah? Tak ada kalau galak-galak tak ada nak tahu gitu. Tak ada nak gentleman tu siko banyak Ustaz Zainal Abidin kan. Kalau bini ompek gentleman ya. Bini 3 tak ada. Bini ompek Superman. Bini 3 hah? Enggak. Apa? Spider. Jadi bini istri 4 Superman. Istri 2 boleh? Hah? Enggak, ada istilah. Hah? Gentleman. Istri 3 real man. Nomor istri 1 cemen. Yang belum punya istri no comment. Ini istrinya saya tidak tahu berapa istri, tapi yang saya tahu anaknya, Anda baca di artikel anaknya 92 orang, 87 orang sudah habis 30 juz. Itu lama jadi ayah ni. Iya kan? Kemudian nan 5 dokek nak hafal lah sodong. Juga masih umur kenek bukan? Lah ada yang hafal 25 juz, ada yang hafal 27, ada yang hafal dan sekian hafalan 20. Apa nenggelan Cina bodoh orang lah tak ambil fikir. Kalau nak macam itu ke anak tu. Jadi anak umur boleh paling lambat nikahkan. Sudah itu umur boleh suruhnya bini 2. Nak lagi buat dia bangga abang mak kau. Ini kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Dari 92 orang anak tadi sudah lahir pula lebih kurang 262 orang cucu. Yang rata-rata juga habis Quran. Intinya dikalian-kalian sodoh akumulasi cucu, anak, cucu, cicit, dia bawa cicit apa lah? Cucuang. Cucuang. Akhirnya terkumpul dinya keluarga besarnya anak mati 25 orang. Kau masuk Guinness Book ya di Nigeria. Sedusun, tak sedesa. Sedesa anaknya sodoh. Ada Cina coba tak? Kalau lupa nama ayo tak pernah. Nah, mereka ahli kitab saking kenalnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya jelas sekali. Sampai namanya, di mana tinggal, mana lahir, mana hijrahnya. Maka mereka itu yang mendapat hidayah disebut oleh Allah SWT alladzina yattabi'una ar-rasulal ummi, orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi itu Muhammad sallallahu alaihi
wasallam allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang mereka temukan tertulis dalam At-Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah berbuat munkar. Naam, wa yuhillu lahumut thayyibat, yang menghalalkan bagi mereka yang baik-baik. Ya, semua yang dihalalkan oleh Nabi itu mesti baik. Dan sebaliknya semua yang diharamkannya mesti buruk. Nah, jadi baik itu bukan berpikiran kita, tapi baik itu adalah menurut apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan dia mengharamkan segala hal-hal yang mengharamkan segala hal yang buruk. Wa yadau anhum israhum, dan membuang hal-hal yang memberatkan dari mereka. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan beban-beban yang menghimpit mereka dulu dalam syariat agamanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi di samping syariatnya juga lebih sulit dari kita dulu, kedua mereka sendiri menambah sehingga menambah sulit. Di antara yang mereka lakukan disebutkan oleh Al-Quran, mereka membuat atau mensyariatkan tanpa dalil, yaitu orang-orang kalau sudah jadi biarawan, biarawati tidak menikah. Sehingga tidak menikah akhirnya kan melawan fitrah. Kalau tidak dikebiri tidak boleh, atau melakukan yang tidak halal. Dan ini sudah umum terjadi, ya, hubungan yang tidak punya status di kalangan orang yang dianggap orang suci. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Suci itu bukan berarti tidak menikah. Justru menikah itu yang membuat kita suci, karena halal dan tayyib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini yang ketiga, bahwa syariat Islam adalah syariat yang toleran, syariat yang ringan. Baik kaum muslimin. Yang keempat, annal Qur'ana huwal kitabul wahid min bainal kutubil ilahiyah allazi takaffala Allah bihifdzi lafzihi wa ma'nahu. Bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah sendiri menjaga lafaz dan maknanya. Allah menjamin lafaz dan maknanya, min ayatatarraqa ilaihi tahriful lafzi awil ma'nawi, ya, dijaga daripada dirubah-rubah lafaz dan maknanya. Tapi ada ahli ta'wil, Ustaz? Ya, ada. Tapi Allah siapkan para ulama untuk menjelaskan kebatilan mereka. Alhamdulillah, Allah jelaskan kebatilan tersebut. Tentu saja tahu kita batil itu kalau kita tahu yang hak. Tapi orang tidak tahu yang hak, tidak tahu dia mana yang batil. Yang haknya dia kata mana tahu yang batil. Jadi kalau oleh sebab itu al-haq itu dikenali dengan dalilnya, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua yang tidak ada di dalamnya atau bercanggah dengannya maka dianggap sesuatu yang batil. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami benar-benar menurunkan az-zikr wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Benar-benar menjaganya. Ini dalam ayat ini banyak sekali ada taukid, yaitu kalimat-kalimat yang penekanan. Inna, sesungguhnya kami, nahnu,
dhamirul fasl. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kemudian wa inna, sesungguhnya kami, lahu lahafizun, lam taukid lagi. Jadi tidak ada meninggalkan keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran itu terjaga, karena Allah memastikannya dengan adawatut taukid, dengan adawatu at-taukid. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu tak ada datang kebatilan dari depannya, wala min khalfihi, dan tidak pula dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, dia adalah diturunkan dari yang maha bijaksana dan maha terpuji. Fussilat ayat 42. Tidak ada satupun mengandung kebatilan. Dari manapun kita mengambilnya, dari depan, dari belakang, tidak ada satupun kebatilan dalam Al-Quran. Tetapi kok banyak orang menyesatkan orang lain dengan Al-Quran? Dia yang tidak paham Al-Quran. Nah, Ustaz, Profesor Doktor masa tidak paham Al-Quran? Iya, karena tidak jarang juga Profesor Doktor tidak pasti membaca Al-Quran. Iya. Berapa banyak? Jangankan orang non-Arab, ada orang Arab baca Quran juga tidak pandai sampai sekarang. Ini ada seorang liberal dari Mesir, Masya Allah, dia mengkritisi Al-Quran. Cuman baca Quran tidak pandai. Paham sih? Tidak paham. Hah? Di tempat aku baca Maleco, tahu Maleconya? Hah? Tahu Maleco baca Quran? Tidak boleh baris, harusnya dhammah jadi fathah, harusnya sukun menjadi dhammah dan sebagainya. Nah, mana itu Quran? Wah, Arab? Ya, orang Arab. Orang Arab. Asal itu mengkritisi Al-Quran. Nyon pandai baca lah kritik Al-Quran. Mana orang dia? Oh iya, kawasan di Yahudi dan Nasrani. Dia belajar ke Amerika, belajar ke uang yang telah merubah-rubah kitab mereka. Atau dia bercelo cara dia untuk mausa Al-Quranul Karim. Pulang tu acura. Nya ndak berilmu payah. Ndak dia nak cari dia, sabulah nak cari dia. Kadang ndak luar dari bahasa Arab, pandai bahasa Arabnya. Cuman baca Quran ndak tahu. Ndak tahu apa. Dia Quran ndak tahu apa. Allah musta'an. Hanya pakai jadi syekh godang le pulang. Jadi syekh godang. Ini dengan jabatannya, dengan SK-nya godang jadi kan. Tapi begitulah Allah. Subhanallah. Kadang-kadang orang berilmu atau orang yang cerdas tersesat karena tidak mengikuti ilmunya atau tidak sampai kepadanya ilmu. Nasallallahu assalamu wa afiyah. Nah, Al-Quranul Karim bebas dari itu semua. Orang menulis kitab tentang kesalahan-kesalahan bahasa Al-Quran, kata menurut mereka, tapi ujung-ujungnya adalah mereka sendiri yang tak paham Al-Quranul Karim. Jadi sahabat Al-Quran itu tidak usah Arab dunia. Macam orang sebanyak itu orang Arab dulu sampai Abu Jahal, Abu Lahab tidak sangkal sekian ilmu masuk Quran tidak usah Arab dunia. Tiba-tiba Abu Lahab zaman kini sabudnya Al-Quran tidak bahasa Arab. Allah musta'an. Syekh kini dan berceramah bahasa Indonesia kan? Iya. Tapi ada beberapa kalimat Arab di dalamnya. Itu tentu sabut bahasa Arab kini. Woi. Dan kini pakai bahasa apa? Soju. Itu ada di antara kalimat nanang gunung bahasa Arab. Itu tentu sabut bahasa lain nak bahasa soju. Tak paham. Dan berceramah pakai bahasa apa? Acu. Sudah itu ada beberapa kalimat atau kata yang menggunakan bahasa Arab. Itu berubah jadi bahasa Arab bahasa dan? Tidak. Fahamnya tak? Jadi dia mengutip beberapa kata yang tidak familiar di bahasa Arab. Ada dalam Al-Quran, dikiranya Al-Quran tidak bahasa Arab.
Sama cakurannya. Dia dah sebenarnya dia soal curah. Apa itu? Ada Arab tadi dalam bahasa yang dia gunakan. Ayat dia buat galak sambil nangis buat tengok. Galak sambil nangis. Ada. Bukannya maluan kadang dia dengan orang seperti itu, kaum muslim. Tapi tak sekenek pede lah cakap. Tak kira pede cakap lah. Also ulama kadang so badan dia kan. Sudah di soal Quran ni baca Quran tak tahu pek baca dia. Tak tahu pek baca dia. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat. Orang seperti ini akan Allah siapkan orang yang akan menjelaskan kesesatannya di setiap masa. Nah, walaupun kadang-kadang harus menghadapi ujian dan cobaan dari para pendukung kebatilan. Karena pendukung kebatilan itu tidak mengandung kasih sayang. Dia suka memfitnah, suka menjatuhkan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Baik, azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana wa tatammu as-salata. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surat Fussilat ayat 42.
Kemudian waqala azza wa jalla mubayyinan takaffulahu bi tafsirihi wa tudhihi ala ma arada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah menjamin namanya dengan tafsirnya dan keterangannya sekali. Ala arada wa syara', sesuai dengan yang dikehendaki dan dia syariatkan. Apa kata Allah SWT dalam surat Al-Qiyamah ayat 17 ayat 19? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Sesungguhnya atas tanggungan kami atau jaminan kamilah yang mengumpulkannya di dalam dada Muhammad dan membuatmu pandai membacanya. Tsumma inna alaina fa idza qara'nahu, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian menjadi tanggungan kami untuk menjelaskan maknanya. Makanya Nabi SAW diberikan Allah dua wahyu. Wahyu Al-Quran dan wahyu as-sunnah. Nah, sunnahlah yang menjadi penjelas apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran yang tentu saja ringkas dan padat. Karena dia merupakan kaedah, merupakan usul dan qawaid syariat Islam. Maka pelajaran teknis dan pelaksanaannya akan terdapat secara gamblang dan terinci dalam as-sunnah an-nabawiyah. Qala Ibnu Katsir fi tafsir al-ayat al-akhirah, Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan dalam menafsirkan ayat yang terakhir tadi, ay ba'da hifzihi wa tilawatihi nabiyyahu afwan nubayyinuhu laka wa nuwaddihu. Artinya, yakni kalimat summa inna alaina bayanah, kemudian atas tanggungan kami untuk menjelaskannya. Makna dari ayat ini yakni setelah menghafalnya dan membacanya, kami akan menjelaskannya kepadamu dan menerangkannya. Wa nulhimuka ma'nahu ala ma aradna wa syara'na, dan kami akan ilhamkan kepadamu makna apa yang kami inginkan dan apa yang kami syariatkan. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, perkataan Allah mesti ditafsirkan dengan perkataannya atau dengan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makna yang tidak ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau bertentangan dengan tafsiran Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita katakan itu adalah makna batil. Ya, seperti orang memaknai kalimat. Misalnya orang memaknai kalimat istawa dengan istaula, yaitu istiwa dengan istiwa itu bersemayam dengan kalimat istaula, yaitu menguasai. Lalu kita cari dalam hadis-hadis Nabi, tidak ada. Berarti kalimat istaula adalah tafsir yang batil. Apa sebab? Tidak tafsiran Nabi alaihissalatu wassalam, dan tidak tafsirannya para sahabat semuanya. Maka kita katakan tafsir itu tidak ada sebelumnya kecuali di abad keempat. Tidak mungkin orang yang di abad pertama wajib menyesuaikan diri dengan orang yang hidup di abad keempat. Masukkan dirinya. Ya, sahabat mesti dihukum dengan kaedah orang yang hidup di abad keempat Hijriyah. Tidak mungkin. Dia yang harus mengikut yang pertama. Nah, adalah kebatilan besar ketika orang memaksakan generasi sahabat harus menyesuaikan pemahaman dengan generasi abad keempat. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa qad hayya Allah Ta'ala li hifzi kitabihi min al-ulama'il jahabizah. Allah telah menyiapkan untuk menjaga kitabnya dari kalangan para ulama yang profesional, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat.
man qamu bidzalika khaira qiyam, yang melaksanakan tugas penjagaan terhadap kitabullah dengan sebaik-baik pelaksanaan. Min laduni Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan melakukan tugas-tugas itu. Kan Nabi ulama kan? Ini ada yang Nabi tidak ulama adanya. Jadi lupanya. Kosong Nabi itu adalah alimnya para ulama. Maka disebutlah al-ulama warasatul anbiya, karena mereka ngambil ilmu dari Nabi. Kalau ngambil ilmu dari Nabi berarti Nabi alim. Sah? Berarti kan Nabi alim. Kalau dia alim, maka dia adalah ulama. Maka kita bertanya ke ulama, kalau kita ikut Nabi, ikut ulama apa enggak? Weh, ikut Nabi, ikut ulama apa enggak? Ikut ulama. Nah, oh enggak Ustaz, antum langsung bertemu Nabi? Enggak. Kami melalui perantaraan para ulama. Sah? Ya, ambillah suatu masalah dan masalah akidah, dan masalah fikih, masalah hadis. Kita melalui para ulama. Antum berwuduk misalnya. Pandai wuduknya? Mulai. Coba cek hadis. Hah? Itu di mana orang pilih lalu ulamanya? Lainnya? Baik. Kita melalui ulama seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan kepada kita dari Abu Hurairah. Nah, kami nak tahu sanadnya Ustaz. Misalkan bacakan sanadnya. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Zuhair. Siapa Zuhair tu? Hah? Enggak, itu Zuhair. Salah paham tu. Kan bunyi kampanye lu tu. Kau Zuhair ibn Harb ibn Shaddad an-Nasa'i, sahibul musannafat. Ini ulama pun dah, ulama besar. Guru Imam Al-Bukhari. Ini meriwayatkan dari siapa? Ya, misalnya diriwayatkan dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah itu siapa? Hah? Lu capek pula mungkin. Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Ulama, iya, thiqatun thabtun. Ulama. Kemudian meriwayatkan dari misal Al-A'mash, Sulaiman bin Mahram Al-Kahili. Ya, ulama besar. Kemudian Ahmash meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Hurmuz Al-Madani. Kemudian dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Saudara ulama. Jadi ketika kita mengambil dari hadis, maknanya kita mengambil dari ulama. Kecuali ketika dari salah satu dari perawi tadi, ulama tadi nyabuin, ya, makna dari hadis ini adalah begini. Lalu kita ikuti dia. Tapi ketika dia tidak menafsirkan dengan makna lain, berarti makna yang tertulis yang dimaksud. Berarti mengambil hadis Nabi dari jalan yang sahih adalah mengikuti ulama. Makanya kalau ditanya siapa imam tuan-tuan? Hah? Siapa imam tuan-tuan? Uang tu banyak imam sih. Kalau kita imam kita satu. Coba kalau salat banyak imam. Sekali jadi imam. Bingung mana kan diikutin. Mana suku ayat pendek, diikutin deh. Ustaz baca inna bainakal kausar. Mana suku sawelok cenam qari dia. Jadi jika muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana suku tak salat. Tak apa itu. Jadi imam kita satu supaya kita bersatu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tak terpakai ulama, pakailah sabun tadi. Mereka ada loh sanad santu melalui Imam Asy-Syafi'i, ada sanad melalui Imam Ahmad. Nah, kami punya sanadnya soci, sanad sodoh. Tak tahu dalam hadis tu soci sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sodoh ajaran agama melalui sanad soci itu. Itu dah adalah duto. Jadi makanya nyuang banyak nak tantu masuk ke duto dia. Tu kecil ni duto dia tu. Ini dah habis. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau orang mengklaim ada suatu ajaran Mas'udiyah misalnya, jemaah Ibnu Mas'ud.
Jadi Syekh, siapa Syekh siapa? Syekh misalnya. Tahu anggap namanya Syekh Ammar. Syekh Ammar meriwayatkan dari Syekh Amir. Syekh Amir daripada Syekh Amru, Amru dari Umar sampai ke Umar bin Khattab misalnya. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, pola amaliannya lalu itu sudah. Nawa. Lai duta. Ya. Lai tapi duta. Nah, tak adur. Tapi kalau orang meriwayatkan kitab Imam Al-Bukhari dari satu sanad mungkin. Karena dia akannya kita. Atau orang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim dari satu sanad sampai ke Rasul mungkin. Karena Al-Qur'an satu dan sudah ditulis. Tapi suatu hadis sahih sanadnya sampai Nabi. Tidak bawa surah. Faham ya? Suatu hadis sahih sanadnya. Sahih sanad sampai ke Rasul. Kalau ada sahih itu duto nang duto atau satu pemahaman sahih sanad sampai Nabi. Itu namanya duto. Nah. Tak percaya sih. Itu buka. Jadi buat tersinggung salah. Nya buat salah tapi salah wangi. Makanya jangan berdebat juga. Jangan berdebat. Kalau pembangi jangan berdebat juga. Jalannya dia berdebat. Boleh kena salah dan boleh menyolang kan ya. Kalau tidak kan tolak jangan debat. Apa dia golak tu ada masalah? Apa wangi sih? Jangan wangi dah. Jadi kalau ada nyalang uang, siap lo untuk disalah. Kalau tidak, jangan nyalang. Kalau tidak pernah nyalang, apa lo tidak? Sodo aliran bulianya kecuali aliran itunya. Tak ada. Terus kalau bulian itu lain sodo non sekau tidak bulian tidak ada nyalang dah. Nyanyian kita saling menyalahkan nya. Dan sudah itu sabuin deh. Berarti aliran itu boleh ya Ustaz. Oh itu tidak isaranya. Wah, perlu caranya tak boleh salang tapi tak boleh masuk. Samanya mereka masjid untuk umum, sodo boleh masuknya. Itu yang tak kaji nak situ lah. Oh tak boleh orangnya. Kami tak masuk sodo juga. Kan ada nyabuk. Yes, masjid ini milik pemerintah. Semua kalangan boleh masuk. Sudah itu diajukan apa nomor suwe. Langsung kami nak buat kajian tanggal sekian. Tak bisa. Apa sebab? Kalian tak sepaham juga kami. Berarti tak sodor dan sepaham juga kami. Sabarlah jalan. Lelah sabarnya. Kaliannya kami biar dua uangnya. Ini nak kena fanatik dunia. Iya. Ini muncul panu daripada fanatik. Allah mustahil. Deh, tentu dia bawa bola. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi para ulama melakukan itu dengan sebenarnya min laduni Nabi sejak zaman Nabi sejak Nabi alaihi salatu wassalam ila yaumina hadza sampai hari kita ini. Fayahfadhu lafzahu wa fahafidhu lafzahu wa fahimu ma'nah. Lalu mereka hafalkan lafaznya dan mereka pahami maknanya. Para qurra khususnya mereka yang para ulama itu, mereka bukan hanya melafazkan. Contoh anak SD membaca Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti yang? Tak benarnya. Dah, mereka faham. Mereka para ulama qiraat atau para ulama hadis, atau melalui ulama fikih. Wa fahimu ma'nahu wastaqamu 'alal amali bihi. Kemudian mereka istiqamah mengamalkannya. Dulu mereka dapat ilmu dipahami diikuti sampai kemudian memang banyak orang banyak ahli ta'wil. Akhirnya itu muka si Allah Ta'ala dulunya. Iya suwo tapi tak boleh orangnya. Nya suwo tapi tak boleh. Togang tapi buat lainnya. Kerajur nya suwo nya tapi tak boleh. Togangnya tapi buatlah. Terus dia tu sabu ini tapi itu muka suirnya. Ben berita dia tapi jangan cayo. Kan tu banyak. Ya di sabu ini dia condai konya jangan cayo nya. Salah runya. Jadi nak mau Allah Ta'ala menyabun tentang ini. Qul atu'allimuna dinakum qul atu'allimuna Allah dinakum.
Kalian nak maju Allah Ta'ala, maju agama. Pada Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Baik, kalau loyo contoh. Kalau loyo sudah, tak mesti sudah sodor walaupun panjang kaji. Loyo. Sabuin atau kita sih contoh cako aja. Tak mulia sodor ya kami mulianya ya. Nah, dia kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Wastaqamu 'ala al-amali wa lam yad'u majalan min majalati khidmatil Qur'an, dan tiada satu pun aspek yang mengkhidmat Al-Quran. Naam, dan untuk menjaga Quran illa wa allafu fihi al-mu'allafat al-mutawwalah, kecuali mesti ada tulisan para ulama untuk menjaganya. Masalah sisi aspek manapun. Misalnya, faminhum man allafa bi tafsirihi. Di antara mereka ada yang menulis tafsir Al-Quran. Tahu ajinya, tafsir sejak zaman Nabi sampai hari ini sudah ditulis orang tak kurang dari 4.300 judul tafsir. Eko sejak jumlah eko masih yang di Madinah guru. Kini lah pulang per tahun. Kalau mulai tahun lah banyak lah. Terakhir mau dapat berita salah seorang murid Syekh Al-Albani di Maroko menulis tafsir Al-Quran dengan sunnah yang sahih. Itu kojo tak sembarang nulis. Iko buih apalagi guru nam. Jadi sunnah yang sahih. Anak panjang dah hanya 50 jilid. Wah, pun corong bocor sih. Iya, bapak corong bocor mah. Awak corong bocor lah pun yang mikyun bi lo kan dibaca rusatnya. Inyo mambu Inyo mambu Tapi ya cak, kalau tuan-tuan nak nyuruh macam itu, banti kajian wak. Ya, sebab guru dan di Madinah ketika menulis Al-Mu'jam Al-Kamil Al-Syamil li Sahih Sunnah, inya salat labio sampai mulai tahun tak basuhnya kamera. Tidak membuka pintu untuk tamu. Beliau hanya menulis, meneliti tamu khusus sajanya. Tamu-tamu khusus keluarga yang tak mungkin tak disilaturahimkan, tapi tamu orang lain tak ada urusan. Macam nak isahkan dari ya? Saya wa antin jadwal. Entah dua nadi menu masuk je lah. Rabu kedua, Rabu ketiga. Lain dia guna untuk dua. Yes ya. Kau buat proposal. Nah, eseh itu selama mulai tahun, akhirnya kalau bukunya, alhamdulillah sebelum beliau meninggal sudah selesai 24 jilid. Cina nang sana aja. Iya, Cina sana aja. Jadi apa cara? Bon yang sedekah. Bela piran, beo katu kaso. Ikut untuk memeriksa ujian sudah lah. Bikin kaum aja. Soalnya banyak uangnya kena set dikurangi apanya, kurangi makannya, siapnya, kurangi kojonya. Hanya tidak kojo semua banyak dia makan semua. Kena amor. Kojo banyak makan, tak amor harus makan. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa minhum man allafa fi rasmi qiraatihi. Ada yang menuliskan tentang rasam Al-Quran, itu huruf-huruf Al-Quran, berbicara aturan penulisan huruf Al-Quran. Nah, wa qiraati dan qiraat-qiraat. Maka alhamdulillah dulu ada orang-orang qiraat dia. Akhirnya lah mulai tahu qiraat asyara, qiraat sab'ah, qiraat asyara, arba'ata asyar. Dulu ada orang-orang bersanad orang qiraat ada kan, kini lah mulai membuat bukan membuat maksudnya pakai sanad. Alhamdulillah. Jadi memang perkembangan itu semakin menggembirakan dunia Islam kita, alhamdulillah. Wa minhum man alafa fi muhkamihi wa mutasyabihi. Ada yang menulis tentang muhkamat dan mutasyabihat. Wa minhum man alafa fi makkihi wa madanihi. Ada yang menulis tentang ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Wa minhum man alafa fi istinbatil ahkami minhu. Ada yang menulis tentang qawaid istinbat al-ahkam, bagaimana mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa minhum man alafa fi nasikh wa mansukh. Ada yang menulis nasikh mansukh. Kalau jalan saudara, lembu kau gini.
Tapi paham je lah ya. Nah, nasikh mansukh lagi. Wa minhum man alafa fi asbab nuzuli. Ada yang menulis tentang asbab nuzul, latar belakang keturunannya ayat. Wa minhum man alafa fi amthali. Ada yang menulis khusus tentang amthal Qur'aniyah, yaitu tamsil-tamsil yang terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya kamathali zar'in akhraja dan seterusnya, atau kamathali kada wa kada, kamathali mathalun kamathali istawqada naran dan seterusnya. Wa minhum man alafa fi ijazi. Ada yang menulis tentang mukjizat Al-Qur'an. Ini bagi orang yang tangguh-tangguh perlu ni. Yang tangguh bagi awak kan tak perlu mukjizat dulu kan? Kan tak perlu lah langsung beriman kan? Tapi orang-orang yang masih memerlukan, harus ada hal-hal yang aneh, harus ada hal-hal yang menunjukkan seperti mukjizat Al-Qur'an tentang adanya api di bawah dasar lautan. Dulu tak cair nang dah. Tapi saya teliti, boleh cair. Awak kan tak perlu peneliti lah. Sahabat Allah Ta'ala ada cair juga kan? Alhamdulillah. Kemudian gelombang atau semakin ke bawah semakin gelap lah sahabat Al-Quranul Karim. Wa minhum man alafa fi ijazi wa minhum man alafa fi gharibihi. Ada yang menuliskan tentang kalimat-kalimat yang rumit dalam Al-Quranul Karim, tidak familiar, jarang digunakan, lalu mereka tuliskan pula. Wa minhum man alafa fi i'rabi. Ada yang menuliskan i'rab Al-Quran, ila ghairi zalika min al-muhawalat allati tujassidu min khilaliha hifdzullah li kitabihi bima hayya lahu haula'il ulama. Ini dan dari banyak sisi yang lain yang menunjukkan bukti bahwa Allah menjamin Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Kalau sodolah tata suruh aspek, makanya ketika ada nyabuinya, ada orang bahasa Al-Quran bagi bahasa Arab kena lang-galang. Al-Quran salahnya, Masya Allah. Misalnya Al-Quran. Nah, padahal para ahli bahasa Arab menjadi Al-Quran sebagai sumber bahasa Arab yang valid. Itu datang uang tak joleh bahasa Arab dah. Ya, sudah itu nyabuin Al-Quran tak bahasa Arab. Padahal ulama-ulama besar bahasa Arab. Apa ini ulama besar bahasa Arab? Misalnya siapa? Sibawahi misalnya, sah? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, sah? Siapa boleh? Al-Kisai, sah? Siapa boleh? Hah? Al-Mubarrid, sah? Siapa boleh? Ibnu Sida, terus? Abi? Banyak ulama, Nahu, Sarab, Balagha, semua mereka mengatakan Al-Quran berbahasa Arab. Bahkan balaghah tertinggi adalah balaghah Al-Quranul Karim. Tu tiba tu acuru datang nyebut Al-Quran tak bahasa Arab. Tu kena cuainya lah jendulin. Contoh tuan-tuan tak dulin malam bau potong kan? Malam tahun badulin potong. Kan tak dulin, jendulin selesai. Tak buatlah muhasabah jendulin. Muhasabah tak itu qatur. Nah, tapi kalau tuan-tuan nak muhasabah malam tu tak dianggap sebagai keutamaan. Silakan aja. Tapi jangan buat acara tandingan. Seolah-olah mentakzim juga malam tu nanti. Ya. Sama ni bacaan besok. Bacaan besok itu bacaan pakai latui-latui, kau pakai nangin. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. طيب afwan mimma hayya lahu haula'il ulama min khidmati kitabihi, untuk berkhidmat kitabnya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, hatta baqiya mahfuzan, sampai Al-Quran tetap abadi dijaga, yuqra dibaca, wa yufassar ditafsirkan, ghaddan tariyan seperti fresh dan segar, kama unzil seperti saat diturunkan. Tidak ada yang berubah satupun. Al-Fatihah sejak Nabi, Al-Fatihah sampai hari ini. Qul huwallah sejak zaman Nabi, Qul huwallah sampai hari ini. Al-Baqarah sampai sejak Nabi, Al-Baqarah sampai hari ini. Berbeda dengan Taurat dan Injil atau Zabur dan yang lain-lainnya, tapi yang masih eksiskan Taurat dan Injil. Injil Amerika berbeda dengan Injil Afrika. Bezo. Ya, bezo bahasa bezo isi. Tapi Al-Quran tidak. Nak dicetak di Mesir, nak dicetak di Maroko,
nak dicetak di Jakarta, nak dicetak di Indonesia, nak dicetak di Malaysia, nak cetak di Arab Saudi, alhamdulillah sama. Cuma beza hitungan ayat kadang beza. Ke Indonesia 6.966. Kau tak wasul. Kau tak wasul secara dihitung tak sampai 6.966. Tapi kalau ujian tanyong dia buat je macam itu. Kalau tak nanti salah balik kau. Ini itu nanti dari kenek bahasa bin 6.666. Nyawa awak memang kagum dengan angka-angka. Kan ya? Sampai plat motor pun kalau ancak angka mahir bayu. Itulah di negeri yang suka angka istimewa. Jadi dibuat dia 6.666. Tamano ketabi wallahu a'lam. Ya ada dalam buku ulumul Quran. Tapi yang benar adalah 6.300 lebih kan? 6.326 ayat. Ada yang mengatakan 6.332 ayat. Nah, kaum muslimin dan muslimat ada khilaf antara ada dua ayat dijadikan satu ayat, ada yang menjadikan dia dua ayat. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim dianggap satu ayat ini. Nah, ada yang menjadikannya dua ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu ayat lagi. Berarti berbedanya dari sisi itu. Baik. Jadi sambung, tidak ada pertanyaan. Nah, lajoli lampu awak sodok. Oleh seperti kita sudahi kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.